Udah masuk, Bapak? Sudah, Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih kepada Bapak dosen, kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Semoga diberikan kemudahan dalam menuju surga, yaitu menuntut ilmu agama dan ilmu umum. Pada kesempatan ini mungkin kita dari kelompok 11 ya, yang sebenarnya dari 3 orang, tetapi yang Bapak Asep Dindin ini masih terhalang, yang sudah lama tidak mengikuti, jadi mungkin saya berdua sama Mbak Farida. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit karena keterbatasan waktu mungkin tentang keorganisasian Muhammadiyah. Jadi tentang organisasi Muhammadiyah mungkin juga materinya nggak banyak. Jadi pada kesempatan ini izinkan mungkin saya untuk menyampaikan yang awal, nanti dilanjut oleh Mbak Farida. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bersama teman itu berkaitan dengan organisasi Muhammadiyah itu ada otonom nanti. Dalam otonom itu juga apa aja organisasi otonom itu, kemudian struktural di organisasi Muhammadiyah dan keanggotaan Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah sendiri, Muhammadiyah itu sudah banyak mempunyai organisasi ya, dari tingkat mungkin tingkat pusat sampai tingkat ke desa-desa atau ke ranting gitu. Jadi Muhammadiyah itu mempunyai wadah, mempunyai sudah struktural dan sistematis dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini ingin menyampaikan dari otonom dulu. Organisasi mungkin sudah banyak kita sudah mengetahui ya, bahwasanya ini wadah, tempat berkumpul kelompok orang. Kemudian di situ ada yang bekerja sama antara satu dengan lainnya secara rasional, sistematis, dan terpimpin. Ada pemimpinnya mungkin mesti ya kalau di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan dari organisasi tersebut. Kalau di Muhammadiyah sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, masyarakat Islam yang sebenarnya, Aisyah dan sebagainya, otonom lainnya. Kemudian dalam organisasi otonom itu mempunyai beberapa poin, yang diantaranya adalah nanti ada gambaran umum, ada struktural seperti awal saya sampaikan, ada hak dan kewajiban, kemudian ada organisasi otonom sendiri itu dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, di dalam gambaran umum ini organisasi Muhammadiyah itu atau otonom Muhammadiyah itu organisasi yang artinya badannya dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberikan hak dan kewajiban, kemudian untuk mengatur rumah tangga sendiri gitu. Jadi kan nanti ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya di setiap otonom Muhammadiyah itu ada sendiri. Kemudian membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu. Kemudian dalam bidang-bidang tertentu, karena setiap otonom nanti juga punya bidang tertentu dan sebagainya. Itu detailnya ya. Kemudian dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi dari semua organisasi otonom itu ujung-ujungnya adalah untuk mencapai tujuan Persyarikatan Muhammadiyah, untuk membantu. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan struktur dan kedudukan. Jadi Muhammadiyah itu mempunyai struktur, ya. Otonom Muhammadiyah itu juga mempunyai struktur. Jadi dari tingkat pusat ke tingkat wilayah, ke tingkat kabupaten, ke tingkat daerah, sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa, sehingga sampai ke tingkat keanggotaan Muhammadiyah atau jamaah Muhammadiyah. Itu adalah tingkatan struktur di Muhammadiyah. Nah, dalam struktur itu punya syarat gitu kan, syarat-syaratnya otonom Muhammadiyah itu mempunyai fungsi khusus dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau fungsinya mungkin contohnya ikatan mahasiswa Muhammadiyah, berarti tingkat di mahasiswa, ikatan pelajar Muhammadiyah jadi tingkat pelajar, termasuk di pemuda, NA dan sebagainya, tapak sudi, keluatan dan sebagainya, maka sesuai dengan syaratnya gitu. Khususnya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional. Jadi kalau sangat ini ya, sangat memungkinkan, malah sekarang itu udah internasional gitu. Potensi dalam lingkup nasional dan internasional sekarang. Kemudian merupakan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi syaratnya salah satu otonomnya adalah kepentingan untuk mewujudkan Persyarikatan Muhammadiyah yang tercipta ke masyarakat sebenarnya.
Kemudian yang selanjutnya itu pembentukan Orto Muhammadiyah, itu ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah ya. Ini lembaga persyarikatan yang tertinggi di dalam Tanwir Muhammadiyah. Ya, ini keputusannya adalah mutlak di pimpinan pusat, pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian tujuannya pembentukan ortom itu apa? Gitu. Tujuannya itu efisien dan efektivitas persyarikatan Muhammadiyah, karena lebih terkontrol, lebih pengawasannya lebih bagus gitu kan, sehingga manajemen organisasinya itu sangat bagus ya. Kalau saya sedikit terlibat banyak di otonom di Muhammadiyah. Kemudian pengembangan persyarikatan Muhammadiyah, ini tujuannya untuk berkembang, semakin lebar sayapnya semakin berkembang, tapi mungkin nggak semakin mudah untuk kontrol. Tapi intinya perkembangan persyarikatan Muhammadiyah semakin dikenal dan semakin luas. Dinamika persyarikatan Muhammadiyah, karena banyak dinamika dan sebagainya, maka dibentuklah gitu kan ortom Muhammadiyah itu. Kemudian yang terakhir adalah kaderisasi. Nah, tujuan dari ortom Muhammadiyah adalah untuk kaderisasi ya. Mungkin kalau dari pelajar kita kemudian di IMM, di pemuda naik, kemudian di Muhammadiyah dan sebagainya. Itu kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini mempunyai otonom sendiri-sendiri ya, setiap ortom itu punya anggaran dasar dan rumah tangga sendiri-sendiri. Jadi dia mempunyai hak dan kewajiban. Nah, yang pertama itu melaksanakan keputusan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi setiap otonom itu wajib menghargai atau mengikuti apa yang diputuskan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Ya, terlebih adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, gitu kan, komando utamanya. Kemudian menjaga nama baik persyarikatan Muhammadiyah. Ini adalah hak dan kewajiban mungkin khususnya buat anggota-anggota Muhammadiyah ya. Dan terlebih adalah secara umum untuk otonom. Kemudian membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota persyarikatan Muhammadiyah yang baik. Ini hak dan kewajiban. Kemudian yang selanjutnya adalah membina hubungan kerjasama yang baik dengan sesama ortom atau sesama organisasi. Selanjutnya melaporkan kegiatan-kegiatan kepada pimpinan persyarikatan Muhammadiyah. Ini mungkin fungsi untuk pengontrolan, pengawasan, kemudian untuk evaluasi dan sebagainya. Mungkin salah satunya adalah dari kegiatan-kegiatan ini dilaporkan. Kemudian menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerakan dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat dan kemampuannya, kompeten di bidangnya bahasanya. Walaupun mungkin di dalam lapangannya masih perlu evaluasi dan sebagainya, tapi itulah hak dan kewajiban yang setidaknya terkontrol di otonom Muhammadiyah. Kemudian mungkin yang ini bagian saya terakhir adalah hak otonom Muhammadiyah. Nah, sedangkan yang tadi kewajiban, maka hak otonom Muhammadiyah satu itu mengolah usaha kepentingan. Nah, mengolah urusan kepentingan ini aktivitas amal usaha dilakukan oleh organisasi otonom. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah terlibat di mungkin otonom Muhammadiyah, setiap urusan kepentingan aktivitas dan usahanya rata-rata dikelola ya, sesuai dengan kemampuan dari otonomnya. Kemudian berhubungan dengan organisasi badan ini di luar persyarikatan gitu. Itu juga mempunyai hubungan ya, mungkin kalau otonom lainnya itu kerjasama dengan organisasi pergerakan lain, atau dengan mungkin kalau yang paling dekat dengan saudara kita Nahdlatul Ulama dan sebagainya, mungkin sangat terbuka lebar gitu ya. Kemudian memberikan saran kepada persyarikatan Muhammadiyah baik diminta maupun kemauan sendiri. Karena di Muhammadiyah itu setahu saya saling terbuka gitu kan. Kita bisa mengevaluasi dari anggota sampai ke pimpinan dan sebagainya, dan ada forum untuk permusyawaratan dari tingkat ranting gitu kan bahasanya, sampai tingkat pusat itu ada semua. Jadi di sini itu baik diminta maupun tidak diminta itu dipersilahkan. Kemudian yang terakhir adalah mengusahakan dan mengolah keuangan sendiri. Mungkin karena ini pembahasan kita udah mungkin banyak ya, kita tahu sendiri bahwasanya Ortom Muhammadiyah itu mempunyai usaha, kemudian juga mempunyai keuangan, walaupun juga masih, kalau kita kritisi itu di lapangan ya masih tumpang tindih, masih ada permasalahan dan sebagainya. Mungkin itu ya kalau dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Mbak Farida. Terima kasih.
Mas Abu minta tolong slide-nya di itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil pemaparan dari kelompok 11 terkait organisasi Ortom dalam Perserikatan Muhammadiyah. Yang pertama Aisyah, yang kedua Pemuda Muhammadiyah, yang ketiga Nasyatul Aisyah, yang keempat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang kelima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang keenam Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan yang terakhir Hizbul Waton. Ortom Muhammadiyah yang pertama Aisyah, di mana Aisyah ini merupakan salah satu Ortom Muhammadiyah yang didirikan di Jogja pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan. Yang kedua Pemuda Muhammadiyah, di mana Pemuda Muhammadiyah ini merupakan gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, di mana Pemuda Muhammadiyah ini didirikan dengan tujuan menghimpun, membina, dan menggerakkan pemuda Islam serta meningkatkan peranannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Yang ketiga Nasyatul Aisyah, yang dimana organisasi remaja putri yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, di mana Nasyatul Aisyah ini berdiri pada tanggal 28 Zulhijjah 1345 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1930 Masehi di kota Yogyakarta. Yang keempat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar di kalangan pelajar berdasarkan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. IPM saat ini terdapat di 34 provinsi se-Indonesia. Yang kelima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebuah gerakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan yang berdiri secara lokal di Jogja pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau 29 Syawal 1934 Hijriah yang menasional tahun 1965, di mana tujuan dari IMM itu sendiri yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah, sebuah aliran atau perguruan dan organisasi Pancasilat yang merupakan anggota IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, di mana Tapak Suci termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. Yang terakhir Hizbul Waton yang dimana pertama kali didirikan di Jogja pada tahun 1336 Hijriah atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Prakarsa itu timbul saat beliau selesai memberi pengajian di Solo dan melihat GPO yang berada di alun-alun Mangkunegaran Solo. Struktur organisasi Muhammadiyah. Yang pertama ada pimpinan pusat, yang kedua pimpinan wilayah, yang ketiga pimpinan daerah, yang keempat pimpinan cabang, yang kelima pimpinan ranting, dan yang terakhir anggota Muhammadiyah. Mas Abu Salim untuk slide-nya. Keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama anggota biasa, yang kedua anggota luar biasa, dan yang ketiga anggota kehormatan. Anggota biasa itu memiliki syarat. Yang pertama warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kedua laki-laki atau perempuan yang berumur 17 tahun atau sudah menikah, yang ketiga menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, yang keempat bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, dan yang terakhir mendaftarkan diri membayar uang pangkal. Mungkin maksud dari uang pangkal tersebut yaitu uang iuran untuk misalkan pembayaran KTM untuk yang ikut ikatan
mahasiswa Muhammadiyah. Yang kedua, anggota luar biasa. Seorang bukan warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang bertujuan dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, anggota kehormatan, di mana seorang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaan beliau dan keahlian yang diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Anggota luar biasa, anggota biasa dan kehormatan berhenti apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh pimpinan pusat. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami kelompok 11. Kemudian Bapak Ibu mungkin singkat ya dari kelompok 11 materi yang disampaikan karena waktu juga sudah menjelang maghrib. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau diskusi mungkin bisa dibuka sekarang atau nanti di akhir bersama Pak Nur Ahmad. Di screenshot jangan lupa ya. Oke, silakan didiskusikan. Sudah habis tema ini? Kelompok ini sudah selesai? Masih ada pertanyaan? Ada feedback dari teman-teman atau mungkin bisa lanjut selanjutnya tentang keorganisasian Muhammadiyah, mungkin materi yang ini ya sudah sering kita dengarkan, mungkin sudah terlibat, jadi mungkin ya, itu banyak pertanyaan. Jadi sambil menunggu, ada pertanyaan enggak? Belum, kalau belum Pak Nur nambahin dulu sambil menunggu. Jadi keorganisasian Muhammadiyah itu gerakan atau organisasi yang ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan pusat. Artinya pimpinan pusat namanya, pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu kedudukannya ada di Jogja dan Jakarta, jadi kantornya dua. Kantor Jogja, ada kantor Jakarta. Kantor Jogja ada sekretarisnya, kantor Jakarta juga ada, kantornya sama-sama ada. Lalu ketuanya ya kadang-kadang di Jogja, kadang-kadang di Jakarta. Ada 13 pimpinan harian. Pimpinan harian itu ketua, sekretaris, bendahara, terus ketua-ketua, terus wakil sekretaris, terus wakil bendahara. Total semua 13. Nah, kata-kata 13 itu muncul dari hasil muktamar yang memilih 13 orang. Nah, pimpinan pusat dipilih oleh peserta muktamar. Muktamar itu 5 tahun sekali diadakan, perwakilan dari wilayah-wilayah dan perwakilan dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Nah, semula muktamar yang terakhir itu diadakan tahun 2020, tapi karena ada pandemi, maka muktamarnya ditunda jadi tahun 2022. Tahun depan baru ada muktamar lagi. Artinya muktamarnya ditunda dua tahun ya. Nah, di tingkat pusat ini nanti ada membawahi majelis-majelis tingkat pusat. Ada majelis tarjih dan tajdid, ada majelis tabligh, ada majelis pembina kesehatan, MPKU, majelis pembina kesehatan umat atau umum ya. Terus ada lagi majelis pendidikan dan dasar dan menengah, Dikdasmen. Ada majelis dikti pendidikan tinggi yang membawahi perguruan tinggi. Ada lagi majelis pembina pelayanan sosial, MPS, Majelis Pelayanan Sosial. Selain itu nanti ada lembaga-lembaga, lembaga Lazismu misalnya, lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah,
yang kemarin baru baru dapat penghargaan termasuk lembaga zakat infak sedekah terbaik nasional ya di Jakarta, itu ada acaranya itu. Lalu ada lembaga penanganan bencana yang dikenal dengan MDMC ya. Itu sejak beberapa tahun terakhir Muhammadiyah punya lembaga itu, dan selalu kalau ada bencana maka mereka ini garda depan yang ditugaskan. Lalu ada lembaga pengembangan cabang dan ranting yang tugasnya konsolidasi Muhammadiyah di tingkat bawah. Ada lagi lembaga pemeriksa keuangan. Jadi di Muhammadiyah juga ada lembaga pemeriksa keuangan. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau dugaan-dugaan penyimpangan, itu akan diperiksa oleh LPK, lembaga pemeriksa keuangan. Dan mereka juga memeriksa setiap rumah sakit, setiap kampus, setiap sekolah yang ada di Muhammadiyah akan diperiksa setiap tahun sekali. Itu ada pemeriksaan keuangan. Ini untuk menegakkan transparansi dan trust. Nah, itu di tingkat pusat. Nah, di bawah pusat nanti ada wilayah-wilayah, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ini seluruh wilayah, ini berdiri di tiap provinsi. Ada wilayah DKI, wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan seterusnya. Papua juga ada ya, pokoknya seluruh provinsi ada. Lalu di bawahnya wilayah nanti ada PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Ini tingkat kabupaten dan kota. Hampir seluruh kabupaten dan kota Muhammadiyah sudah ada perwakilannya. Lalu di bawah daerah nanti ada PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Ini di tingkat kecamatan. Memang tidak semua kecamatan Muhammadiyah bisa masuk karena jangkauannya yang terlalu luas. Lalu di bawah kecamatan PCM nanti ada PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Jadi tingkat desa ranting, tingkat cabang kecamatan, tingkat daerah itu ada di kabupaten, tingkat wilayah ada di provinsi, dan tingkat pusat ada di nasional. Itu struktur keorganisasian Muhammadiyah dari pusat ke ranting. Nah, di bawah terakhir sekali ya di bawahnya anggota. Anggota itu ya siapapun, orang yang bersedia secara ikhlas, secara sadar menjadi anggota Muhammadiyah, tanpa paksaan, tanpa iming-iming, tanpa bujukan, mereka sedia menjadi anggota Muhammadiyah untuk sama-sama mengembangkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, itu tambahan dari Pak Nur. Sambil menunggu, udah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya dilempar ke kelompok berikutnya. Silakan, moderatornya. Ketika menjadi pengurus di Muhammadiyah ataupun nanti di Aisyah atau di yang lainnya, itu harus ketika misalnya jadi pimpinan pusat itu, maka syarat utamanya harus sudah pernah menjadi pengurus wilayah, pengurus daerah, cabang maupun ranting. Ataukah bisa dilompati, artinya belum pernah jadi pengurus ranting, belum pernah jadi pengurus cabang, tetapi bisa lompat langsung jadi pimpinan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah aturan baku untuk usia? Di sini jadi usia untuk misalnya di pemuda Muhammadiyah itu usia mulai berapa sampai berapa, ataupun di Muhammadiyah. Karena saya lihat misalnya kayak yang di pemuda Muhammadiyah itu ya, ada yang usianya sampai 50 itu masih di pemudanya. Nah, tetapi di Muhammadiyahnya itu ada yang masih usia 30 itu sudah masuk di kepengurusan Muhammadiyah. Nah, apakah ada aturan baku yang untuk masalah umur itu, Pak? Gitu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eni juga. Mungkin saya nanggapin langsung ya, karena sepemahaman saya ya, karena sedikit tahu tuh. Mungkin kalau berkaitan dengan jenjang untuk mengikuti di organisasi di Muhammadiyah maupun di otonom itu, sepemahaman dan saya, gitu, walaupun saya juga awalnya bukan di golongan Muhammadiyah ya, saya juga dari NU gitu. Jadi saat saya terlibat itu kita mulai dari bawah. Gitu. Tahu saya itu kita dari bawah, perkaderan dari bawah, kemudian setelah itu kita mengikuti, kalau di Muhammadiyah itu semua di IPM itu ada taruna melati 1, 2 dan sebagainya, nanti ada perkaderan selanjutnya di IMM pun juga ada, di ADI dan sebagainya, kemudian di pemuda dan sebagainya. Jadi
dari bawah itu ada persyaratannya yang harus diikuti gitu. Jadi ada perkadran proses, mungkin ada Baitul Arqam juga gitu yang harus diikuti oleh anggota Muhammadiyah. Nah, dengan diikutinya semua program untuk yang mewajibkan ya, diwajibkan ya, ada beberapa yang diwajibkan itu, sehingga baru bisa menjadi pengurus sampai tingkat ke atas. Dalam artian mungkin mudahnya itu kalau kita semua dari ranting gitu, kemudian setelah dari ranting kita nanti bisa masuk di cabang gitu. Setelah dari cabang kita masuk di daerah, setelah daerah mungkin kita baru masuk di wilayah, setelah wilayah baru kita masuk di wilayah pusat gitu. Mungkin dari itu mungkin sudah bisa diambil ya, dalam artian bertingkat seperti itu cara masuknya di pimpinan pusat tingkatnya gitu. Mungkin ada faktor-faktor lainnya, mungkin dari latar belakang dan sebagainya. Mungkin secara singkatnya begitu, mungkin kalau ada tanggapan lainnya nanti dari teman-teman. Kemudian yang kedua tentang umur ya, batasan umur. Saya dulu pernah diskusi itu masih menjadi pembahasan mungkin, tapi kalau sekarang saya kurang paham ya, udah terwujud apa pembahasan itu. Memang kalau kita lihat di pelajar pun itu harusnya kan tingkat pelajar pun kalau kita bilang pelajar itu tingkatnya mungkin SD, SMP sampai tingkat SMA gitu ya. Tapi kenyataannya di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu udah tingkat berkeluarga gitu, udah S1, S2, S3 masih menjadi pengurus pelajar Muhammadiyah juga. Jadi mungkin ini tergantung di wilayah juga gitu, di wilayah juga, dan mungkin tergantung di kultur atau budayanya juga. Tetapi kenyataannya di lapangan itu masih terlibat seperti itu semua. Kalau umur memang sampai ada yang umur sudah 40 masih ada juga itu terlibat dan sebagainya. Mungkin kalau detailnya saya masih belum tahu ya, saya juga belum tahu, tapi dulu memang masih belum ada pembahasan khusus terkait umur. Mungkin nanti ada dari Pak Nur atau teman-teman lain yang sudah terlibat lebih di dalam mungkin Muhammadiyah atau di pemuda dan sebagainya, mungkin bisa memberikan pandangannya. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lebih memahami berkaitan dengan umur bisa disampaikan karena saya masih atau dari Bu Eni ada tanggapan sambil nunggu lainnya. Saya sendiri juga masih bingung untuk masalah aturan umum ya, umurnya itu ya. Mungkin nanti dari Pak dosen, Pak Nur sendiri yang mungkin bisa lebih detail menjelaskan tentang aturan baku umur untuk bisa masuk di Urtum tersebut. Baik, Bu Eni, mungkin itu ya, nanti sambil nunggu mungkin dari tanggapan lalu mungkin masuk ke ini ya, pertanyaan kedua, mungkin karena waktu juga ada mau tidur ini 5 menit lagi, mungkin kalau wilayah yang mungkin dari Pak Tabrani mungkin. Oke, terima kasih Pak. Saya izin bertanya untuk organisasi, kan Muhammadiyah itu terkenal dengan egaliternya Pak, sama rata. Nah, ketika di organisasi, apakah background itu, maksudnya adalah mungkin kan selain Muhammadiyah juga ada ya, apakah boleh masuk ke organisasian itu, kayak misalnya dari NU dan sebagainya. NU dalam arti ritual saja Pak, bukan organisasinya. Terima kasih Pak. Apakah ya? Mungkin saya nanggapi pengetahuan saya ya. Kalau pemahaman saya, kemudian contoh-contoh juga tokoh Muhammadiyah itu mungkin dari saya sendiri pun, saya juga bukan dari golongan Muhammadiyah, awalnya dari wilayah NU dan orang-orang NU ya. Tapi kemudian saya masuk di sekolah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, sehingga saya menjadi pengurus juga di otonom di Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi dengan melihat itu tidak melatar belakangin apapun di belakang, kalau memang tujuannya untuk dakwah, untuk baik, untuk membantu dan sebagainya. Dan kita mungkin yang terkenal itu pimpinan pusat kan Pak Din Samsudin ya Pak. Pak Din Samsudin itu setelah jadi pimpinan pusat
beliau kembali lagi ke wilayah ke daerahnya, kemudian jadi pimpinan ranting lagi gitu. Kemudian selain itu beliau juga tokoh ini ya, Nahdlatul Ulama, beliau kan orang kental dengan Nahdlatul Ulama juga gitu. Jadi hemat saya gitu, tidak ada yang menjadikan ini ya, kalau semua ingin bergabung, ingin ingin berdakwah, kemudian saling membantu, mungkin sangat terbuka sekali gitu di lingkup Muhammadiyah, itu sangat terbuka. Mungkin tetapi ada memang aturan-aturan yang perlu kita pahami gitu di saat kita sudah bergabung di Muhammadiyah, seperti halnya tadi yang menjaga nama baik dan sebagainya gitu. Mungkin itu kalau hemat dari saya. Terima kasih. Ada tanggapan Pak Tabrani? Cukup, Pak. Oh, cukup. Terima kasih. Mungkin yang terakhir dari Pak Bahrul Ulum, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sesuai dengan struktur tadi disampaikan dari pimpinan pusat, wilayah sampai kepada cabang ranting. Kebetulan di daerah saya di Sumatera Barat ada perbedaan. Saya lihat mungkin gimana apa ini nanti saya kebetulan saya juga warga baru istilahnya, karena sebelumnya saya bukan di Muhammadiyah ataupun bukan di mana-mana. Tapi intinya yang menjadi pertanyaan bagi saya, sementara di daerah saya di pengurus daerah Muhammadiyah Parangpanjang dan pengurus daerah Muhammadiyah Tanah Datar, satu kota satu kabupaten. Kebetulan wilayah saya cabang itu kalau kecamatannya Batiku Selatan, tapi kalau pengurus cabangnya Batiku Hilir itu namanya, dan masuk kepada pengurus daerah Muhammadiyah Parangpanjang. Sementara secara pemerintahan dia masuk kepada Kabupaten Tanah Datar. Jadi di sini memang menjadi sedikit keraguan bagi ketika nanti melaksanakan acara dan segala macam, itu terjadi tumpang tindih pemerintahan yang hadir. Ini yang jadi mohon pencerahan sebenarnya dasar dari pengurus daerah tersebut tadi gimana? Mungkin itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Mungkin saya sedikit menanggapi ya, karena ada waktu juga. Mungkin memang kalau kita lihat itu entah di ranting, entah di cabang maupun daerah itu masih problemnya sangat tinggi. Mungkin sampai tingkat pusat pun problemnya terkait tumpang tindih itu masih ada gitu. Tetapi problem-problem itu mungkin yang menjadi permasalahan utama itu kalau saya sharing-sharing sama teman-teman itu adalah sumber daya gitu. Sumber daya manusianya, sumber daya yang pengisinya gitu. Terkadang anggota Muhammadiyah sendiri gitu, kalau kita kritisi ada yang memang udah aktif gitu, bagus gitu. Di samping itu juga ada yang masih belum bisa aktif dan sebagainya. Sehingga mungkin itu yang menjadi permasalahan utama di di SDM-nya gitu. Nah, mungkin kalau kita memang ingin memperbaiki itu, mungkin di daerah yang masih tadi Bapak di pemerintahan daerah yang mungkin masih tumpang tindih dan sebagainya, perlu mungkin manajemen lagi masalah sumber daya itu nih, kalau dari hemat saya itu gitu. Kemudian perkaderan itu memang ke belakang itu mungkin sedikit melemah gitu, sehingga ya mungkin di daerah tertentu gitu, walaupun di lainnya mungkin harus dijaga dan sebagainya. Kemudian saya juga pernah sharing itu apa yang penyebab hal kayak gitu. Ada yang ini mungkin tokoh-tokoh atau bapak-bapak yang udah sepuh bahasanya gitu, ada yang kaku, istilahnya itu ada yang kaku sehingga masih mempertahankan jabatannya walaupun sebenarnya sudah berumur gitu. Sehingga pemikir-pemikir muda yang ingin semangat, yang masih punya pembaharuan itu lebih tinggi, terkadang itu terkalahkan dengan terkalahkan dengan bapak-bapak yang memposisikan dirinya untuk memandui dan sebagainya. Mungkin itu menjadi problem yang harus diselesaikan di sebuah organisasi di otonom, mungkin kalau dari saya.
Itu mungkin kritik ataupun mungkin saran dari saya, masukan dari saya. Itu nanti dari teman-teman lainnya kalau masih dipersilakan. Terima kasih. Baik, mungkin sedikit saya bahkan kalau SDM mungkin kalau di daerah PDM Parangpanjang dan Tanah Datar itu basisnya ya. Kalau sumber daya manusianya yang kita bahkan kemungkinan bukan itu, cuman mungkin ada yang menjadi apa? Kenapa wilayah administrasi dengan wilayah apa itu berbeda? Itu sebetulnya yang saya katakan. Mungkin itu aja. Maaf, mau tanya, ini masih ada satu makalah nggak? Masih Bapak, kelompok 12 sepertinya. Oke, kalau gitu waktunya 2 menit lagi sampai jam 11.30 ya. Nanti 30 menit terakhir buat terakhir. Udah nggak usah berpanjang-panjang penjelasannya, singkat-singkat aja. Mungkin dari Pak Bahrul tadi masalah administrasi yang ditanyakan. Wilayah. Kalau masuk di ranah wilayah, pengetahuan saya belum memahami detailnya ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah terlibat gitu berkaitan dengan wilayah itu gitu. Mungkin karena beda daerah, mungkin kalau saya yang di Jawa beda gitu, karena di sini mungkin lebih rapi atau lebih koordinasi karena dekat dengan pimpinan pusat dan sebagainya ya. Jadi lebih beda. Mungkin teman-teman yang sudah menjalani di lapangan bisa memberikan masukan. Mungkin masih ada waktu 2 menit jika ada bisa sharing ya. Monggo. Kalau saya pribadi masih belum tahu Pak Bahrul, mungkin nanti dari Pak Nur Ahmad ya, mungkin bisa memberikan. Pak Nur aja kita coba. Okay. Apa pertanyaan yang belum dijawab tadi? Apa tadi, Mas Abu Salim? Apa yang perlu dibantu jawab? Permasalahan di wilayah ini Pak masih tumpang tindih itu dari Pak Bahrul tadi menanyakan mungkin bagaimana. Apanya? Yang tumpang tindih itu apanya, Mas Bahrul Ulum? Gini Pak, secara wilayah administrasi kan Parangpanjang kota, sementara kan di daerah saya ini Kecamatan Batu Selatan itu masuk Kabupaten Tanah Datar. Dan di pimpinan daerahnya kalau di kami cabangnya namanya Batu Ilir, itu masuk di kota Parangpanjang. Ini sampai sekarang masih apa Pak? PDM Tanah lagi. Oke, mungkin begini ya. Mungkin ada problem terlalu jauh dengan kabupaten yang bersangkutan. Kalau terlalu jauh dan atau di kabupaten tersebut belum ada daerahnya, bisa jadi cabang itu diikutkan ke daerah yang paling dekat. Itu terjadi juga dulu ketika awal-awal memang banyak yang begitu. Dulu Tangerang itu karena belum ada terlalu jauh dengan Jawa Barat, maka Tangerang itu ikutnya ke Jakarta dulu. Tapi ketika sudah ada Provinsi Banten, maka Tangerang disesuaikan dengan Provinsi Banten, lalu dilepaskan dari Jakarta. Itu nggak apa-apa. Kan Muhammadiyah itu bukan negara ya, itu organisasi. Jadi tidak terlalu saklek-saklek banget harus seperti negara. Dan memang bukan negara, gitu. Lagi pula juga tadi ada yang bertanya, kok sepertinya Muhammadiyah itu diperlakukan seperti aliran keagamaan, ya itu perlu diralat. Muhammadiyah itu bukan aliran keagamaan, Muhammadiyah itu bukan sempalan, bukan juga golongan keislaman tertentu, bukan. Muhammadiyah itu organisasi ya, namanya organisasi itu ya ada pengurusnya, ada ininya, ada anggotanya, ada pedomannya gitu-gitu. Tapi semuanya itu untuk Islam, untuk dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, ya biar kita nggak salah paham nih. Kok dari tadi kesannya kok, oh saya nggak Muhammadiyah kok, saya ini, oh kamu kali ya Muhammadiyah gitu. Jadi kesannya kok Muhammadiyah itu dijadikan kayak apa, semacam aliran gitu loh. Jadi orang itu
merasa aneh dengan Muhammadiyah. Itu biasa saja, Muhammadiyah itu organisasi. NU juga organisasi. Hanya bedanya kalau NU itu lebih menekuni di kawasan di perdesaan dan pesantren-pesantren. Kalau Muhammadiyah lebih menekuni ke sekolahan-sekolahan dan perguruan tinggi. Tetapi sekarang ya hampir sama. NU juga ngurusin sekolahan, Muhammadiyah juga ngurusin pesantren. Jadi sama-sama aja. Gitu. Cuman beda-beda tipis itu ya nggak apa-apa. Namanya juga saudara. Saudara itu kan nggak harus selalu sama ya. Anda sama kakak Anda kan walaupun saudara kan beda-beda juga. Nggak ada masalah. Selama masih sesama saudara, kaum muslimin. Itu saja. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Lah ngapain terlalu meruncing-runcingan perbedaan? Itu nggak ada gunanya. Oke, baik. Oke, terakhir waktunya sudah habis, ganti ditutup aja kelompok ini. Nanti kalau perlu kita tambahkan waktu sedikit, tapi setelah kelompok 4 presentasi. Ya, silakan. Baik, terima